Sayang, 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 sayang kamu kenapa? Kamu kenapa? Hah? Dokter, tunangan saya kenapa? Calon istri saya kenapa? Ada yang salah? Ada yang sakit? Oke, oke, iya, saya tenang dulu. Kenapa dok? Kamu diem. Gak usah ngomong kamu nggak apa-apa atau gimana. Kalau kamu nggak apa-apa, kamu nggak akan ada di sini. Kamu diem, istirahat aja. Aku mau ngomong sama dokternya dulu. Nah, gimana jadinya dok? Kalau calon istri saya nggak apa-apa, kenapa dia ada di sini? Kenapa dia terbaring di rumah sakit kayak gini? Kenapa ada infus itu di tangannya? Maksudnya akan baik-baik saja. Cuma butuh apa? Istirahat, minum obat, dan vitamin, booster seperti itu. Terus penyebab ini kenapa? Kok bisa sampai pingsan? Sampai gak sadarkan diri. Untung kamu tadi ya. Untung ada Pak Ridwan di sana. Untung dia orangnya sangat bertanggung jawab. Aku harus berterima kasih sama dia nanti. Oh iya, tapi Pak Ridwannya kemana? Iya, make sense. Dia emang orangnya sibuk banget. Tapi bagusnya masih bertanggung jawab dan masih punya hati nurani untuk membantu. Aku harus berterima kasih sama dia. Nanti aku telepon dan aku bakal balas budi sama dia. Ya. Jadi gimana dok? Cuma perlu istirahat aja dan calon istri saya bakal sembuh kan? Ada hal yang lain? Oh lebih utama lagi. Tapi katanya tadi nggak apa-apa dok. Oke. Gimana jadinya? Asam folat. Asam folat. Oke. Terus makan makanan bergizi. Banyak sayur hijau, buah, telur, ikan matang. Oke. Iya, kita makan makanan selalu sehat. Ya nggak selalu sih, tapi oke, dihindari makan makanan junk food dan mentah. Kopi nggak boleh kopi. Oke, sedikit aja. Untuk sekarang, tapi untuk nanti nggak boleh. Nanti kapan dok? Makanan berpengawet juga nggak boleh. Minum obat-obatan harus konsultasi. Termasuk jamu juga harus. Kamu suka jamu emang ya? Oke. Ada yang lain dok? Jangan capek. Hindari angkat berat, berdiri terlalu lama. Tapi kan dia harus kerja dok, jadi asisten saya. Waktu kerjanya dikurangin. Saya nemenin kontrol rutin. Dokter ini maksudnya apa ya? Oh iya, salaman kenapa? Selamat. Hah? Sayang kamu hamil? Wih, maksudnya calon istri saya hamil? No. Baby. Sayang kenapa kamu gak bilang sama aku? Kamu udah tahu dari kapan? Dokter mau pergi. Itu aja. Dokter, saya minta rekomendasi untuk dokter kandungan yang bagus ya. Saya minta rekomendasi, tolong nanti dikirimkan ke ini kontak saya.
kartu nama saya. Ya dok ya, tolong saya minta bantu dokter. Yang terbaik yang dokter bisa usahakan, rekomendasi untuk saya. Saya akan berterima kasih pada dokter nanti. Oke? Iya dok, sama-sama. Terima kasih ya dok ya. Baby sayang, kamu kenapa gak bilang sama aku? Kamu udah tahu dari kapan? Iya? Kamu udah curiga? Kamu tesnya kapan? 4 minggu yang lalu. Jadi ini udah masuk hampir bulan, udah 1 bulan lebih. Sayang, maafin aku ya. Maafin aku sangat gak peka. Aku gak ngelihat perubahan kamu, aku gak ngelihat mungkin kamu udah pucat, kamu capek, mungkin kamu, aku gak bisa bayangin deh. Aku minta maaf ya. Aku seharusnya jadi orang yang paling peka terhadap kamu. Aku seharusnya orang yang jadi paling mengerti kamu, tapi aku malah ngelewatin hal ini. Dan aku malah nyuruh kamu pergi. Aku malah suruh kamu survei lapangan dan sebagainya. Astaga. No, ini salah aku, ini salah aku, ini salah. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Kalau bayi yang ada di perut kamu kenapa-napa gimana? Anak kita kenapa-napa gimana? Kenapa aku harus marah? Sayang, dengerin aku ya. Kita emang masih calon istri dan calon suami. Aku mengerti kalau kita belum menikah dan anak kita terlahir dalam keadaan tidak punya orang tua yang sudah menikah, itu akan menjadi kesulitan untuk kita. Tapi aku gak akan melakukan hal itu. Kamu takut aku bakal nyuruh kamu melakukan itu. Kamu tahu kan maksud aku. Kamu takut aku bakal marah. Kamu takut aku bakal menghindar. Itu maksud kamu. Jadi kamu pengennya apa? Kamu nunda memberitahu aku sampai kamu kelihatan besar. Untuk apa? Biar aku gak bisa nolak gitu. Biar aku gak bisa nyuruh kamu. Sayang, kamu gak mikir kayak gitu kan? Terus kenapa? Aduh, aku gak mau marah-marah deh sama kamu. Tapi aku gak suka. Kamu seharusnya bilang. Kalau kamu udah tes, kamu udah kasih tahu, udah tahu, udah pasti, ya kamu kasih tahu ke aku dong. Kan sekarang jadinya kayak gini. Ini yang aku lebih gak suka, tau gak? Aku akan bertanggung jawab sama kamu. Kita nikah besok juga jadi. Ayo. Ya mungkin ayah kamu belum bisa menemani sambil berjalan, tapi kita kan bisa gunakan kursi roda ya untuk menemani kamu, untuk ya mendampingi kamu berjalan di aisle nanti. Kita bisa lakukan itu. Dan aku yakin ayah kamu akan tetap senang. Apalagi setelah mengetahui bahwa dia akan menjadi seorang kakek. Ya kan? Aku akan jadi seorang ayah. Oke, baby, thank you. Makasih banget. No. This is the best thing that ever happened to me. Ya, aku bisa menjadi seorang ayah dan aku tahu bahwa istri aku adalah orang yang paling pintar, yang paling cantik, yang paling baik. Yang bisa membuat manusia seperti aku menjadi manusia yang lebih baik lagi. Apalagi nanti anak kita. Iya kan? Ya mungkin aku akan mendidik dia menjadi seorang yang terlalu percaya diri mungkin. Membuat dia sedikit sombong dan arogan. Karena kamu tahu sifat aku seperti itu, masih suka keluar dan mungkin akan turun ke dia. Tapi kamu akan menjadi bemper di sana. Kamu akan menurunkan
emotional maturity ke dia. Kamu akan menurunkan, sayang, kamu harus punya hati nurani, kamu harus baik. Kamu boleh seperti ini pada keadaan tertentu, tapi kepada orang lain kamu harus melihat. Kamu jangan rendahkan dia, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Aku udah bisa bayangin tau gak? Dan itu adalah hal yang terbaik yang bisa datang ke aku. Bahwa ada orang yang bisa mengontrol aku, membuat aku menjadi orang yang lebih baik lagi, dan dia akan mendidik anak aku menjadi seseorang yang 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 lebih baik dari ayahnya. Dan itu akan menjadi hal yang sangat aku dambakan. Bahwa anak kita nanti akan mendapatkan ibu yang sempurna. Itu kamu. Apa? Oh iya. Ini kata-kata terindah aku kepada kamu ya. Apa aku emang cuek banget ya? Iya. Masa sih? Aku kan romantis. Aku ajak kamu ke sini, aku dinner ke sana. Ya kan? Aku dekor ini, aku dekor itu. Masa sih masih kebilang cuek? Kamu yang mengada-ngada tau gak? Baby, aku mau minta sesuatu dari kamu. Aku minta besok kamu akan resign. Ya, kamu gak perlu kerja. Aku gak mau kamu kerja. No. Dalam 1-2 bulan kita akan menikah. Keluarga kamu akan menjadi keluarga aku juga. Aku akan bertanggung jawab kepada kamu dan keluarga kamu. Aku akan sekolahkan adik-adik kamu. Hutang kamu akan aku bayar. No, dengar. Demi istri aku sehat, stress free, gak usah mikirin apa-apa, gak usah kecapean, gak usah memiliki beban. Aku akan melakukan apapun agar kamu dan anak kita sehat. Karena aku mampu melakukannya. Kamu gak bisa berdebat tentang ini sama aku. Ngerti? Kalau soal nanti saat setelah lahir kamu akan bekerja atau enggak, itu kita urusin nanti. Ya. Karena aku juga nggak mau untuk memutuskan semuanya di saat-saat emosional seperti ini. Ya, aku sangat emosional, aku sangat senang. Aku sangat senang, ini adalah hari terbaik yang pernah aku jalanin. Ya. Tapi nanti harinya akan tergantikan. Ya. Sama hari dimana anak kita lahir, itu akan menggantikan hari ini kayaknya. Sebagai hari terbaik untuk kita. Dimana si ganteng dan si cantiknya kita bakal lahir nanti. Kamu udah bayangin belum? Kau kan jadi ayah. Ya kan? Apa sayang? Who fucking cares? Siapa yang peduli? Oh kita kebobolan sebelum nikah, aku gak peduli. Yang terpenting aku bisa mempertanggungjawabkan apa yang aku lakuin. Mungkin ada laki-laki di luar sana yang melakukannya tanpa pikir panjang. Bahkan mereka aja gak ngerti apa itu pil kontrasepsi. Apa itu pil kontrasepsi darurat. Apa itu, mereka aja masih takut dan malu-malu untuk beli alat kontrasepsi seperti kondom. Dan itu sangat-sangat bahaya. Bahaya. Karena wanita yang akan mendapatkan akibat yang lebih besar dari saat sebelum menikah. Tapi aku melakukan ini karena aku tahu aku akan bertanggung jawab sama kamu. Dan itu akan aku lakukan. Karena aku bukan seperti laki-laki di luar sana. Ngerti kan? Ya. Aku akan menikahi kamu. Aku akan menjadi ayah bagi anak kita.
dan kamu bisa hidup dengan tenang, kamu bisa hidup dengan nyaman, kamu bisa hidup bahagia dengan aku dan anak kita nanti. Dan kita akan mengedukasi dia menjadi manusia yang baik, terbaik untuk keluarganya. Ya, aku yakin itu. Aku sangat yakin. So baby, aduh aku nggak bawa apa-apa lagi ke sini. Sayangku, cintaku, wanita yang paling aku cintai dan paling aku sayangi di dunia ini. Orang yang paling penting bagi aku di hidup ini. Yang aku ingin habiskan waktu aku bersama dia selamanya. Sampai titik darah penghabisan. Dan mungkin di atas surga nanti. Maukah kamu menerima aku sebagai suami kamu dan ayah dari anak yang ada di kandungan kamu ini? Maukah kamu menerima aku sebagai suami kamu? Will you marry me? Akankah kamu menikahi aku? Maukah kamu menikah denganku, sayang? Yes, yes, yes. I love you, baby. I love you so much. I love you. Aku sayang, aku cinta sama kamu. Hey baby, sayang. Kamu udah bisa dengar belum? Ini ayah kamu. Ya, ayah kamu sekarang bicara langsung sama kamu. Kamu pasti bisa dengar dong. Kamu yang mungkin nanti jadi jagoan ayah, jadi putrinya ayah mungkin. Apapun itu. Yang terpenting kamu sehat, yang kuat. Ya, jangan nyusahin bunda. Ya, jangan nyusahin bunda. Kasihan sama bunda ya. Oke, nendangnya pelan-pelan, geraknya pelan-pelan ya. Nanti kan bunda yang membawa kamu kemana-mana. Kalau kamu seneng, nggak apa-apa. Tendang dikit-dikit aja, muter dikit-dikit aja ya. Kamu baik-baik di dalam ya. Ayah sayang sama kamu. Ayah akan melakukan yang terbaik untuk kamu. Baby, aku pengen nemenin kamu di sini tapi aku harus pergi dulu. Aku harus menemui dokter yang tadi. Ada beberapa hal yang harus aku tanyain juga. Dan soal dokter kandungan yang terbaik yang aku bisa minta untuk nanti mendampingi kamu selama 9 atau 8 bulan ke depan. Ya. Kamu gak apa-apa, aku tinggal dulu. Oke. Kamu baik-baik di sini sayangnya. I love you sayang. I love you so much.